gampang memutar ulangnya. Nah, untuk pertama kita bisa mencari software yang bernama Micmon. Ya, Micmon. Dicari aja di Google ya, Micmon. Nah, Micmon ini aplikasi pihak ketiga yang digunakan untuk memodifikasi hotspot di Mikrotik. Kita download dulu aja ya. Diklik yang paling atas yang dari Laksa 19. Ini nama perusahaannya ya, Laksa 19. Tadi malah connect ke TKJ 2 kayak. Oke, nah di sini kita akan menggunakan yang V3 versi 3 yang versi agak lama biar nggak terlalu banyak ini apa loadingnya gitu karena temanya kan kita masih pakai tema yang lama. Nah, di sini kita bisa download Micmon versi 3. Scroll ke bawah, download plus web server. Biar kita nggak usah nginstal XAMPP lagi. Start download. Kalau sudah, nanti kita bisa buka filenya berarti ada di sini. Buka filenya, open. Nanti kalau di komputer di lab kalian cobanya diekstrak ke desktop aja ya. Ya, dipindahkan ke desktop. Oke, ini bisa ditutup dulu. Ya, oh ininya nggak muncul ya ikon desktopnya. Nah ini, ini sudah ada ya Micmon server. Udah ada ya ini Micmon server. Nah selanjutnya kita pastikan Mikrotiknya sudah tersetting dulu. Nih saya coba matikan dulu wifi-nya biar nggak terlalu pusing. Ini jadi 2 karena ini lewat 2 perangkat sekaligus ya terhubungnya. Nah sudah 1 ya, sudah disconnect. Kita masuk ke dalam Mikrotik. Yang ini udah di reset belum tadi? Yang terakhir pakai ini udah di reset belum? Ya jaga-jaga reset lagi aja. Nanti seperti biasa ya dicek di reset. Checklist. Reset configuration, yes. Itu gak usah itu teh. Itu tuh ada, aduh saya lupa lagi sih fungsinya. Kalau nggak salah, oh ya, ada keep user configuration dan caps mode. Keep user configuration artinya semua di reset, tapi semua konfigurasinya bakal kayak gitu lagi. Jadi tersimpan konfigurasinya akan seperti itu lagi. Kalau yang tadi, yang kedua yang caps mode itu digunakan untuk di setting ke mode caps. Mode caps itu mode untuk menyeting hotspot gitulah. Saya nggak pernah pakai. Oke, tunggu dulu ya. Nah, muncul, diklik, dikonekkan. Sip, sudah ya. Nah, selanjutnya untuk pertama kalinya mungkin kita akan menyeting hotspotnya kali ya. Jadi pertama kita masuk ke tab interface. Kita kasih nama semua perangkat yang akan kita gunakan. Sebenarnya ini nggak perlu ya, tapi biar kita lebih gampang mengidentifikasikannya. Berarti yang pertama internet, biar terlihat jelas ya. Yang kedua LAN. Nah, yang selanjutnya adalah WLAN hotspot. Nah, hotspot kita double klik, kita ganti namanya menjadi hotspot. Ya, lalu di tab wireless kita masuk ke mode AP bridge, ya, access point bridge. Lalu kita setting bandnya yang semua ada B_G_N. Jadi intinya ke semua jenis perangkat bisa terdeteksi lah gitu ya. Selanjutnya namanya kita ganti, misal menjadi TKJNet. Ya, security profile tidak kita apa-apakan, kita nggak pakai password. Ya, jadi si wifi-nya tidak menggunakan password. Lalu kita apply, enable, dinyalakan, oke. Pada titik ini hotspotnya sudah menyala. Ya, hotspotnya sudah menyala. Nanti bisa kita cek ya. Oh ini kan dimatikan ya. Intinya mah hotspotnya udah ada lah, udah nyala ya. Selanjutnya kita masuk ke settingan IP address. Masuk ke menu DHCP client. Kita yang internetnya kita setting DHCP client agar dia mendapatkan IP dari access point. Ya, setelah dia terhubung, setelah dia terkonekkan, lalu kita lanjut ke IP address. Kita beri IP baik di perangkat hotspot maupun di perangkat LAN.
Caranya ke IP addresses kita tambahkan manual satu persatu 192, 168. Misal yang 10.1 untuk LAN. Apply. Oke. Lalu 20.1 digunakan untuk hotspot. Ya, jadi ketiga perangkatnya sudah memiliki hotspot. Jangan lupa kita setting DNS-nya ya. Nah, ini sesuaikan aja ya, mazhab mana yang diambil. Kita biasa pakai yang 1111 ya kalau saya. Kalau Pak Arif mungkin 8888 ya, sesuaikan dengan selera. Jangan lupa di checklist, oke. Lalu masuk ke firewall, IP firewall, kita masuk ke NAT, kita tambahkan out interface-nya ke internet, action-nya kita apa? Mesh curate. Nah, pada titik ini MikroTik sudah terhubung ke internet. Kita cek menggunakan terminal. Huruf kecil ya. Ping google.com. Oke, reply berarti dia sudah terhubung ke internet. Tinggal kita memberikan DHCP server agar komputer dan juga nanti hotspotnya dia mendapatkan IP. IP DHCP server, DHCP setup, kita mulai dari LAN dulu. Sukses. Ya, selanjutnya kita ke yang hotspot. Nah, jangan kaget kalau merah karena memang tidak ada yang pakai. Jadi ini merah bukan karena gagal, tapi karena memang belum ada yang pakai. Nanti kalau sudah ada yang terhubung ke hotspot ini, dia akan otomatis jadi hitam juga. Gitu. Yang ini kenapa hitam? Karena sudah terhubung ke PC saya. Jadi PC saya secara default sudah menggunakannya. Cuman kan ini IP-nya belum berubah, dia masih gambar ini ya, masih gambar bulat ya, belum terhubung. Kita masuk ke adapter option seperti biasa, kita reset, kita disable, kita enable lagi. Disable. Lalu enable lagi sampai dia mendapatkan IP yang sudah kita setting tadi. Nah, sudah ya, ikonnya sudah mengganti jadi terhubung. Nah, ya, sudah. Dilihat di status, dia sudah kebagian IP sesuai dengan yang kita setting di segmen 10 titik sekian. Lanjut, mungkin dah kita konekkan lagi. Oke, nah setelah ini, setelah kita bisa terhubung, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menyeting hotspot. Ya, menyeting hotspotnya yang ini nih. Nah, caranya kita masuk ke IP hotspot, kita hotspot setup. Hotspot setupnya arahkan ke hotspot. Ya, arahkan ke hotspot, next. Nah, Mas Firdausnya tidak usah karena sudah disetting tadi ya. Next. Sertifikat tidak menggunakan, next. Ini kosongkan, kita tidak menggunakan SMTP email, next. DNS server bawaan, next. Nah, DNS name-nya. Ini alamat domain ya. Misal huruf kecil, tkjwifi.net misalnya ya. Next. Nah, ini masukkan username dan password admin 123 aja biar kita ingat ya. Next. Successfully, hotspot sudah terbuat. Ini namanya hotspot 1 ya. Kalau misalnya kita pengen ngeganti namanya biar bisa lebih gampang diingat, kita ganti aja biar samakan namanya hotspot. Ya, jadi interface hotspot sudah terinstall dengan hotspot yang sudah bawaan dari MikroTik. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita tinggal membuka Mikmon ya. Tapi ini jangan dulu di close ya, tutup dulu. Nanti bakal kita balik lagi ke sini. Kita buka Mikmon servernya. Nah, jalankan Mikmon servernya, klik kanan, run as administrator karena ini akan menggunakan PHP ya. Start. Tuh kan menggunakan PHP ya. Allow. Jadi PHP itu bukan hanya di Linux, di Windows juga bisa ya. Nah, sudah nih. Silakan akses ke alamat IP ini katanya ya. IP-nya ini 56.1. Nah, ini kayaknya bawaan dari ini deh, sebentar. Ini kayaknya ada virtualbox-nya ya. Harusnya nggak gini IP-nya. Harusnya IP-nya yang tadi yang 10 titik sekian ya. Nanti berarti diusahakan kalau ada IP bawaan VirtualBox dimatikan dulu. Change adapter option. Nah, VirtualBox kan ada. Ini klik kanan, kita disable dulu karena kita tidak akan menggunakan VirtualBox dulu ya. Oke, berarti yang hotspot tadi di stop dulu. Nyalain lagi. Nah, udah. Sekarang samakan di segmen 10 titik sekian. Tinggal kita open. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, username passwordnya kalau nggak salah Mikmon ya.
Passwordnya 1234 kalau nggak salah. Oh salah. Huruf kecil mungkin. Oh iya. Username-nya Mikmon, passwordnya 1234. Ini bisa diedit nanti, tapi secara bawaan itu kita nggak usah diganti aja. Karena kan itu bawaannya ya dari situ. Username-nya Mikmon, huruf kecil, passwordnya 1234. Nah selanjutnya, tugas kita apa? Kita add router. Add router. Tambahkan router. Nah di sini kita tinggal mengarahkan ke router yang sudah kita setting ini. Sayangnya di sini kita kan harus login. Berarti kita harus membuat user Mikrotik yang bisa diakses oleh Mikmon. Jadi Mikmon teh dia kayak robot yang memasuk-masukkan user hotspotnya ke dalam Mikrotik. Sehingga kita harus ngasih aksesnya dulu. Ibarat Mikrotik itu dikunci, kita ngasih kuncinya ke si Mikmon biar bisa masuk. Nah maka kita kembali lagi ke Winbox. Nah ini kita masuk ke sistem, kita masuk ke users yang ada di atas watchdog ya. Ada users. Kita tambahkan users baru. Namanya misalnya Mikmon. Statusnya dia full biar bisa semua. Passwordnya kita sampaikan aja 1234. Kenapa? Biar nggak pusing. Karena kalian kalau dikasih banyak password suka pusing. Ya, apply. Oke. Ada Mikmon sekarang ya. Nah sekarang kembali lagi ke tadi browser. Namanya misalnya ini Wi-Fi RB ya. IP Mikrotiknya masukkan 192 yang LAN ya, 168.10.1 karena ini terhubung lewat LAN. Username-nya tadi sudah bikin Mikmon, passwordnya 1234. Hotspot name-nya apa? Tadi hotspot name-nya apa? Masih ingat gak? Nama hotspotnya apa tadi masih ingat gak? Nah, hotspotnya namanya. Loh, ya TKJ Stripnet ya. TKJ Stripnet. Tadi DNS-nya tadi tkjwifi.net ya. Currency-nya kita menggunakan rupiah ya. Kita pembayarannya menggunakan rupiah. Auto load-nya setiap 10 detik, idle timeout-nya setiap 10 menit. Kalau 10 menit nggak ada apa-apa, disconnect. Ya, jadi kalau 10 menit kita nggak ngapa-ngapain di sini dia otomatis logout gitu ya. Ya ini mah nggak usah diutak-atik lah, ini mah udah bawaan sistem. Lalu kita save dulu. Coba ping apakah terhubung? Terhubung, oke, dia ngebales. Connect. Dan sudah masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, apa yang kita lakukan? Kita masuk ke menu hotspot, kita masuk ke menu user profile, kita add profile. Ya, hotspot, user profile, add profile. Kita bikin, misalnya nama profilnya itu nama paket kali ya. Misal, paket goceng. Ya, paket goceng. Nah, address pool nih, di sini ada address pool. Cara ngecek address poolnya bagaimana? Kita kembali lagi ke Mikmon. Tadi kan kita nyeting hotspot ya, masih ingat gak? Hotspot ya di sini. Nah, kita kan tadi nyeting hotspot ya. Ini mah wireless profile, sorry, bukan ini. Hotspot. Bukan ini. Nah, ini. Tadi kan kita udah bikin hotspot ya, yang IP hotspot. Nah, ini kan. Nah, dilihat di sini, ini namanya hotspot. DHCP poolnya dia pakai yang apa? DHCP_pool 1. Ya, nah samakan, ini juga sama. Di sininya poolnya berarti DHCP pool 1. Ya, shared usernya 1, artinya satu akun cuma boleh 1 orang. Ya kan gak lucu dong orang beli 1 yang pakai sekelas. Ya kan, yang beli ke kita 1 tapi dipakai rame-rame sesekolah misalnya gak lucu. Makanya kita shared usernya 1. Nah, bandwidthnya kita bisa nyeting di sini. Kita gak usah lagi repot-repot nyeting di Mikrotik. Bandwidthnya berapa? Uploadnya berapa, downloadnya berapa. Jadi upload dulu garis miring download ya. Misal kita bandwidth uploadnya misalnya 256K ya, 256K atau kilobyte. Gimana biar kecil tuh K gitu. Garis miring downloadnya berapa? Misal downloadnya 512 kilobyte per second. Otomatis langsung disetting, dibikinin sama Mikmon. Bandwidthnya kita gak usah lagi nyeting. Nah, expired modenya mau gimana? Mau remove and record, kita pakai yang remove. Validity-nya kita selama 30 hari, 30D. Arti dari validity apa-apa? Artinya, dia kalau misalnya voucher itu dia beli, nggak dipakai-pakai selama sebulan, hangus. Ya, hangus. Karena apa? Mengantisipasi ada orang yang beli di ini apa? Istilahnya ditumpuk ya, ditumpuk deh.
diendapkan lah gitu biar nanti nunggu harganya mahal baru dikasih nah, gitu. Mengantisipasi yang kayak gitu. Makanya kita 30D validity-nya. Jadi dia kalau beli hari itu harus dipakai hari itu juga, nggak boleh dibawa pulang. Ya. Selanjutnya harganya mau berapa ya ini mah. Misalkan namanya juga goceng ya, goceng lah. Selling price-nya ya goceng. Gitu. Jadi price itu sebenarnya lebih ke harga modal. Kita bisa misalnya harga modalnya 4.000, selling price-nya goceng bisa. Atau untuk reseller atau apa nanti kita bisa ada harga bersahabat lah gitu bisa. Nah, kayak gitu. Lock user kita disable aja, kita nggak usah utak-atik. Kalau yang ini parent queue kita juga tidak menggunakan queue, kita kan dibikin di sini. Langsung kita save. Nah lalu kita masuk ke users generate, ya users generate. Lalu kita setting, kita pengen bikin voucher berapa? Misal kita pengen bikin, ini nggak usah khawatir ya sama Mikrotik dibikinnya, sama Mikmon di utak-atiknya. Kita pengen bikin user sebanyak 50. Servernya pilih, nah servernya yang tadi hotspot, hanya hotspot saja. Modenya username dan password, lengthnya itu apa? Panjang digitnya. Kita bikin 5 digit biar agak panjang ya. Prefixnya tidak menggunakan karakternya yang paling random, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka. Ya random, bener-bener random diacak dibikinkan oleh Mikrotik. Profilnya yang tadi, yang paket goceng yang udah dibikin. Time limitnya berapa lama? Misal akun ini tuh untuk berapa lama ya? Paket goceng mah untuk 3 hari lah misalnya, 3D. Data limitnya berapa giga maksimalnya? Jadi kan ada mode, kan kalau kartu juga kan gitu ya. Ada habis karena memang kuotanya habis, ada habis karena tenggang. Nah, data limit itu kuotanya berapa giga? Time limit itu tenggangnya berapa lama? Tenggangnya selama 3 hari, data limitnya misal 10 giga. Lumayan dong goceng 10 giga hotspot kan. Nah komennya nggak usah diisi, tinggal kita klik tombol generate. Dia diproses, nggak usah khawatir, semakin banyak user semakin lama prosesnya. Kalau udah beres generate, kita klik print. Review ya dia. Udah, print, guntingin, jual. Ada yang mau nyoba? Coba connect ke hotspot saya. Tadi itu namanya apa? DMC-nya sok pakai HP connect. Saya save jadi PDF ya ini, biar bisa di-download dulu. Nanti saya disconnect, saya juga nyobain nanti. Save. Disimpan di desktop. Nih ya, saya disconnectin PC-nya. Wah, nah gini cara bikinnya. Sekarang udah bisa bikin sendiri. Nah ini ya TKJNet connect, tuh langsung connect, tuh langsung connect, langsung minta ke laman login dia. Oh ini masih terhubung ya. Lupa saya belum di disconnect. tkjwifi.net. Nah dia nggak login ya, harusnya langsung login. Nah ya muncul laman login. Di handphone masing-masing pada bisa gak? Muncul? Nah coba sok masukin username-nya yang mana aja bebas. Oke, kira-kira bikin gini pengen berapa jam waktunya? Enggak, maksudnya teh kalian praktek gini kira-kira sampai ke beres kayak saya tadi. Saya makan sambil ngobrol dong lama teh. Kalau kalian ngerjain uji kom kira-kira butuh berapa menit? 40? Saya juga tadi perasaan gak nyampe 40. Siap.